Rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala majalisal ilmi wa dzikri riyadal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin المبعوث إلى كافة الإنس والجنة وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا العلوم والمعارف للجهل أعظم جنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين ومنهم الإمام المحدث أبويا السيد محمد علوي عباس الملكي المكي الحسني والعلامة الأستاذ الحبيب السيد علوي بن سالم العتروس والوالد الأستاذ الحبيب أحمد بن سالم العتروس والأستاذ الحبيب حسن بن سالم العتروس أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah rutin Masjid Agung Jamek Kota Malang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, juga kepada segenap pendengar dan sahabat Madinah FM 99,8 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah dimanapun saja Anda berada. Satu kenikmatan yang besar sampai saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita masih diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah, memakmurkan waktu demi waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita seluruhnya, antara lain kita gunakan ketaatan dan ibadah. Salah satu wujudnya adalah datangnya kita di Masjid Agung Jamek Kota Malang ini melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan kemudian nanti kita pungkasi dengan melaksanakan salat jamaah isya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala ibadah demi ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang mudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak orang-orang yang mudah dan bakal mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita ini seharusnya diisi oleh guru kita Sayyiduna Al-Walid Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus. Beliau masih berhalangan hadir, maka kita biasanya membaca kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, dan kemudian kita berharap pada waktu-waktu yang akan datang beliau guru kita Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus diberikan kemudahan waktu
untuk bisa memberikan ilmu dan doanya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, buah karya Al-Imam Al-Muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Pada malam hari ini kita masuk pada judul yang baru dan sudah kita mulai pada kesempatan yang lalu. Judulnya adalah Fadlul Julusi fil Musalla ba'da salati subhi wal asri. Keutamaan duduk di tempat salat, apakah itu masjid ataukah itu musalla, setelah seseorang melaksanakan salat subuh dan melaksanakan salat asar. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan, salah satu yang menjadi kemuliaan dan diberikan kemuliaan ini oleh Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagi orang yang duduk di tempat salatnya setelah salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah ketika matahari sudah terbit dan tingginya satu tombak, atau kemudian ada catatan nanti kita jelaskan, maka kemudian dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, maka pahala yang didapatkan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasanun gharib, setara dengan orang yang melaksanakan sekali haji, sekali umroh yang sempurna. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita jelaskan ini. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kita terkaitan dengan salat sunnah 2 rakaat ini yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Namanya adalah salatul isyraq. Sekali lagi, namanya adalah salatul isyraq pakai qaf. Nah, salat isyraq yang prosesinya diawali dari orang melaksanakan salat subuh berjamaah, dia kemudian duduk, zikir kepada Allah sampai dengan terbitnya matahari. Nah, begitu terbitnya matahari tidak langsung salat hadirin, tetapi harus kemudian biar matahari mulai naik qadra rumhin, sekira 1 tombak. Dalam catatan dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah yang kita bacakan pada waktu lalu, bahwasanya ungkapan kalau sekarang dibuat menit, dari terbitnya waktu tuluk, terbitnya matahari itu adalah 16 menit, 16 daqiqatan, 16 menit. Atau kalau versinya dalam kitab Ihya, qadra nisfi rumhin, sekira separuh tombak, berarti kurang lebih separuh dari 16 menit, antara 8 menit atau 10 menit. Baru kemudian orang boleh salat sunnah yang dinamakan dengan salat sunnah isyraq yang ada di dalam hadis ini. Sedangkan cara menghitungnya, contohnya ini yang biasa ada di Masjid Agung Jami' Kota Malang ini, kita jadikan acuan. Kalau kemudian kita jadikan acuan ini di dalam bulannya bulan April, tanggalnya kurang lebih antara 25-28. Contoh saja ini. Di sini disebutkan
Ada waktu istiwa, waktu maghrib, waktu isya, waktu imsak, waktu subuh. Nah, waktu terbit. Ya, kalau di Menara Kudus, kalender Menara Kudus, tuluk gitu hadirin. Nah, di sini kemudian waktu terbit itu, ya, katakanlah di sini disebutkan jam 5.27. Sehingga kalau kemudian ditambah lagi 16 menit, ya, jam 5.27 ditambah 16 menit, berarti 30, 40, ya, 43, ya. Kalau saya mohon maaf, jam 5.43 menit itu sudah waktu sholat isyraq. Kalau di sini kemudian ditulis 5.59 duha, memang salat isyraq tidak sama dengan salat duha. Menurut sebagian ulama, yang sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lain, ada dua kubu ulama yang menyatakan bahwasanya salat isyraq itu memang salat yang mustaqillah, berdiri sendiri. Sehingga kalau kemudian salat isyraq itu salat sunnah yang mustaqillah berdiri sendiri, mengawalinya adalah awal daripada terbitnya matahari sampai kira-kira 1 tombak, dari jam 5.27 ditambah 16 menit sendiri, katakanlah 5.43, ya. Sehingga jam 5.43 itu sudah awal, dan itulah waktu isyraq. Dan waktu isyraq tidak banyak. Kalau berlanjut seperti ditulis di dalam jadwal jami ini jam 5.59, itu memang waktu duha sudah. Ya, sehingga memang isyraq itu tidak sama dengan duha menurut sebagian ulama. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, ya, waktu isyraq itu, salat isyraq itu hakikatnya adalah salat duha yang pertama, dan kemudian Nabi melakukan duha lagi 2 kali. Pertama 2 rakaat, agak siang sedikit, jam 8:30 Nabi melaksanakan lagi yang 4 rakaat. Ini versinya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi saya jelaskan kepada panjenengan sedanten, kalau kemudian ketika kita terbit ini 5:30 jam 5.27 kita melakukan sholat, katakan bahasanya isyraq, pertama itu bukan dan belum dinamakan isyraq karena waktunya bukan itu. Yang kedua, begitu terbitnya matahari kita sholat, kita masuk waktu haram. Sebab 1 dari 5 yang diharamkan waktu itu dari setelah seseorang melaksanakan sholat subuh. Saya ulangi, setelah seseorang melaksanakan subuh sampai terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari kemudian sampai matahari naik sekira 1 tombak 16 menit setelahnya. Kalau ada yang melaksanakan 8 atau 10 menit setelah terbitnya, boleh mengacu kepada kitab Ihya Ulumuddin. Atau kemudian mengawali isyraq, yaitu yang 16 menit setelah terbitnya, itu pun boleh mengawali daripada isyraq, kurang lebih waktunya seperti itu. Jadi kalau kemudian kita duduk di masjid, wiritan, dengarkan pengajian, 5:30 kemudian kita sholat bahasa isyraq, untuk saat ini loh Den, ini karena bisa jadi berubah, untuk saat ini belum waktunya. Harus kita lihat waktunya terbit ditambah 16 menit, atau kalau versinya kitab Ihya separuh daripada 16 itu bisa 8 menit ataulah 10 menit. Kurang daripada itu masih diharamkan kita melaksanakan sholat bahasanya adalah isyraq. Sebagaimana yang sudah kita bacakan pada kesempatan yang lalu,
Di dalam kitab Bidayah dan Syarahnya itu dikatakan, saya ulangi lagi, fa'idha tala'ati syamsu, maka apabila matahari sudah terbit, wartafa'at, dan matahari kemudian meninggi qadra rumhin, sekira 1 tombak, 16 menit dari terbitnya matahari, au qadra nisrihi, atau sekira separuh tombak, 8 atau 10 menit, kama fil Ihya, sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fasalli rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat, imma, bisa jadi biniyati salatil isyraq, dengan niat salat isyraq, usolli sunnatal isyraq. Contohnya begitu, usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Bina'an 'alal qauli, mengikuti pendapat yang mengatakan bi annaha ghairu salati duha, bahwasanya isyraq bukan salat duha. Isyraq sendiri, salat duha sendiri. Nah, bagi yang ini melaksanakannya, pas mengawalinya 16 menit setelah waktu tulu atau terbitnya matahari, bisa lihat jadwal, bisa berubah-ubah. Atau kalau menggunakan bahasa kitab Ihya, 8 menit atau 10 menit setelah terbitnya matahari. Au biniyati duha, atau boleh yang 2 rakaat ini bahasanya adalah niatannya sudah niat salat duha, binaan ala annaha hiya wa huwal mu'tamad, mengatakan bahwasanya 2 rakaat itu karena sudah waktunya duha, yaitu duha yang awal, dan ini pendapat yang mu'tamad menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Syarah Bidayatul Hidayahnya. Faqad rawa Aliun radhiyallahu anhu, maka sungguh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan, annahu, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli duha, Kanjeng Nabi itu melaksanakan salat duha 6 rakaatin, 6 rakaat, fi waqtaini, pada 2 waktu, idza asyraqati syamsu wartafa'at, ketika matahari sudah terbit dan mulai meninggi, bahasanya tadi 1 tombak 16 menit atau 8 atau 10 menit setelah terbit, qama shalla rak'ataini, Nabi berdiri dan melaksanakan salat 2 rakaat. Wa idzan basatati syamsu wa kanat fi rubu'is sama min janibi syarqi shalla arba'an, ketika matahari semakin meninggi, ya sudah pada 1/4 langit, ya 7:30 jam 8, begitulah, itu kurang lebih lah ya kalau saat ini. Nah, kemudian Nabi melaksanakan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu salah satu kaifiyah, tata cara salat duha yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun nanti dibahas di sini, maksimalnya duha ada yang 8 rakaat, ada hadis yang 12 rakaat. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 2 yang dilakukan oleh 2 kali Rasul melaksanakan ini, bagi yang mengatakan ini adalah salatul isyraq, maka pelaksanaannya adalah ketika dia melaksanakan salat subuh, dia zikir, dia pengajian, sampai kemudian kira-kira matahari sudah terbit ditambah 16 menit, kemudian dia baru melaksanakan salatul isyraq. Nah, itu yang dilakukan, baru masuk hadis yang kita sebut ini. Di dalam ungkapan yang lain, saya kutipkan di dalam kitab Syarah Al-Imam At-Tirmidzi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam juz yang ketiga ini
halamannya 133, ketika menjelaskan hadis riwayat At-Tirmidzi tentang salat sunnah 2 rakaat, Al-Imam Al-Mubarakfuri pengarang syarah Tirmidzi niki mengatakan dalam Tuhfatul Ahwadhinya, qauluhu tsumma shalla rak'ataini, ucapan Nabi kemudian beliau salat 2 rakaat, ai maksudnya ba'da tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari. Qala Tibi, berkatalah Al-Imam At-Tibi, ai maksudnya tsumma shalla, kemudian beliau salat ba'da an tartafi asyamsu qadra rumhin, setelah matahari naik sekira 1 tombak, berarti 16 menit dari terbitnya, atau 8 atau 10 menit versi kitab Ihya, hatta yakhruja waktul karahah, hingga keluarlah waktu yang tidak dibolehkan melaksanakan salat. Kalau terbit kan nggak boleh salat, nggak boleh itu. Wa hadhihi salatu, ini kata dalam syarahnya Tirmidzi ini, wa hadhihi salatu tusamma salatal isyraqi wa hiya awwalu salatid duha. Yang dimaksud dengan salat isyraq, salat yang 2 rakaat ini namanya salatul isyraq, dan waktunya adalah awal dari waktu salatid duha. Ini yang perlu kemudian kita perhatikan. Dan kemudian ada catatan tambahan bahwasanya kalau kemudian menurut sebagian ulama yang mu'tamad dalam Hasyiah Jamal ini ada ungkapan al-mu'tamadu anna salatal isyraq ghairu salatid duha. Sedangkan pendapat yang mu'tamad yang paling kuat bahwasanya salatul isyraq bukan salat duha. Salat isyraq ada salat sendiri, salat duha ada salat sendiri. Intaha mimra. Ini pendapatnya adalah Imam Ar-Ramli dalam mazhab Syafi'i. Nah, oleh karena itu dengan catatan ya, ditambahkan di sini ungkapannya Imam Ibnu Hajar, wa mimma la tusannu lahu jamaah, sebagian dari salat-salat sunnah yang tidak dianjurkan jamaah, rakaatani, 2 rakaat, akibal isyraqi, setelah terbitnya matahari, ba'da khuruji waktil karohah, setelah keluar dari waktu yang dimakruhkan, waktu yang kita tidak boleh melaksanakan salat, wahya ghairu salatid duha, dan salat isyraq bukan salat duha sendiri-sendiri. Sedangkan awal waktunya awal waktu duha, sedangkan isyraq salat sendiri, salat duha salat sendiri. Paham gak adik? Ini berkaitan dengan hadis yang kita bahas ini. Jadi dari ungkapan hadis ini yang kita baca ini, kita mendapatkan pelajaran salat isyraq yang seperti itu. Sedangkan nilainya saking besarnya, diibaratkan ganjarane, pahalanya seperti orang melaksanakan sekali haji dan umroh. Bukan artinya kalau sudah kita salat ini gak usah haji, gak usah umroh, wis cukup, mboten. Ganjaran ada yang kurang lebih saking banyaknya itu. Kalau kewajiban haji dan umroh tetap wajib bagi yang belum, ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Ini dari segi pahala saja. Ini yang perlu kita perhatikan adalah itu. Dan mengakhiri apa yang kita sampaikan, wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallal fajr, apabila beliau sudah salat fajar, salat subuh, lam yakum min majlisihi, beliau tidak berdiri dari tempat duduknya atau tidak keluar dari masjid atau musallanya, hatta tumkinahu sholatu,
hingga memungkinkan bagi beliau melaksanakan sholat. Ya sholat isyraq tadi hadirin. Sehingga waktu makruhnya hilang. Waqala, beliau mengatakan, man shalla subha, barang siapa yang sholat subuh, thumma jalasa, kemudian dia duduk, wiritan, zikir, dengarkan pengajian, fi majlisihi, di tempatnya itu, hatta tumkinahu sholatu, sampai memungkinkan bagi dia melaksanakan sholat, maksudnya sholat isyraq, kana bimanzilati umratin wa hajjatin mutaqabbilataini, seakan-akan dia ganjaran dia mendapatkan setara dengan sekali umrah, setara dengan sekali haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamil Awsat. Intinya seperti itu hadirin. Jadi jangan kita melaksanakan sholat ketika mulai terbit kita sholat, jangan. Sebab itu waktu yang masih dimakruhkan, ya, dimakruh tahrimkan atau yang diharamkan, jangan melaksanakan sholat yang seperti itu. Kita tunggu dulu 10 menit setelahnya versi kitab Ihya, atau 16 menit yang kita sebutkan tadi, baru kita sholatul isyraq. Dan jangan kita samakan dengan yang lain. Maaf, ini sebentar, sebab setelah subuh ada yang sholat. Begitu diingatkan, loh sholat apa? Ya sholat sak senengku katanya. Loh sholat setelah subuh kan gak ada sholat. Nok Mekah boleh kan sing larang aku sholat. Kalau di Mekah tidak ada waktu yang diharamkan hadirin. 5 waktu ini gak berlaku di tanah haram, dan ini berlaku di selain tanah haram. Ada waktu-waktu yang diharamkan, kita tidak boleh melaksanakan sholat, yang kita harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.